ijazahnya memang ada ya, dan kita tadi dipetunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Saya mau ngelanjutin itu untuk membahas projo yang sowan ke Jokowi. Lah kemarin waktu rombongan DPP Projo ke rumah Jokowi itu ada sesuatu yang bikin Om Begawan tuh gak iso ngempet guyu. Lah kepiye wong mereka nemui Pak Jokowi, konteksnya itu kan ngebahas persiapan kongres. Kenapa malah ditunjukin ijazah itu loh? Ini janjane sing seling surup itu siapa ini? Sing gak fokus atau gagal bicara topik perjumpaan itu sopo? Projonya atau Jokowinya itu? Atau niat Projo datang sama anggapan Jokowi nerima mereka tuh ngiwo karo nengen. Sekali dayung 2.30 terlampaui apa gitu. Nah, tidakkan dengan durasi sejam ngerembuk perkara kongres, ya mesti kurang. Kenapa masih sempat memperlihatkan ijazahnya? Oh, ini ijazahku. Dan semua bicaranya bareng. Asli. Aslinya dari mana? Taunya. Loh, apa jangan-jangan sebenarnya kedatangan Projo buat menyampaikan rencana kongres malah dimanfaatkan Pak Jokowi untuk melengkapi reuninan kemarin itu. Yang disnatalis Fakultas Kehutanan yang harusnya tanggal 17 Agustus tapi diundur 16 Oktober. Itu buat ngebantah perkara ijazah lagi itu, Yohan. Lu saya kesini loh, setiap ngomongin si mantan kaya dengerin rock dangdut. Pokoknya gedumbreng sahur mano ora cedhak. Ya, masyarakat itu jadi mau ketawa itu takut dibawa ke KUA itu. Makanya yang beneran sampai ngonten ini tak rekam. Belum ketemu tuh. Ini yang punya kepentingan besar tuh. Itu projonya atau Pak Jokowinya tuh belum ketemu tuh. Jadi jangan dikira loh Projo gak duwe motif loh. Loh pasti ya. Lah ketuanya Pak Budiari sejak dicopot menteri, kehilangan jabatan karena di reshuffle, memang sebenarnya memang enak, gak punya jabatan memang santai. Yang buat ngidupin organ Projo pakai duit iuran, ya akhirnya terjadi. Apa duit pribadi, tapi nggak mungkin semua, ya, meski dicarikan donatur kalau memang itu tetap akan berlanjut untuk relawan Projo itu loh. Kok enek loh. Bu mandek sih kok dibaleni meneh kalau mau pilpres atau pilek loh. Bila punya kedudukan di pemerintahan kan ya lumayan. Ada yang bisa diefisiensi, ada proyek yang bisa digarap relawan. Mungkin gitu. Atau setidaknya gaji sebagai pejabat dipotong buat nyumbang organisasi sebagai donatur. Nah, soal kedatangan mereka ke Solo itu, ke rumahnya Jokowi yang paling masuk akal, yang bisa diterima nalar tuh, ya nuruti kepentingannya Pak Jokowi. Bukan kebutuhan relawan. Ini analisa Begawan aja, bukan nyinyir. Mereka ngomong minta arahan Kongres ketiga. Yang katanya berlangsung tanggal 1-2 November bulan depan. Ya, hanya alibi saja ini. Itu untuk nutup-nutupi seolah-olah yang berkepentingan itu relawan. Lah piye lah, Begawan ki suka ngotak-atik. Ini bukan nuduh, ini kan pendapat atau analisa yang saya tangkap. Oh, ini kan politik, Bung. Politik itu kan iso melenyek, iso atos. Katanya melenyek baru dipinta atos dan sebagainya. Lah bila tiba-tiba Pak Budiari nunjuk Bang Freddy Damanik buat bicara ijazah. Lah kok lucu men itu.
Dia aja wis bosen loh disuruh bicara topik yang sama berulang kali dan ngotot kalau ngomong itu. Lah aku ngonten soal kuwi ya wis blenger. Blukek wegah-pol. Mereka yang bicara itu dari mana-mana. Urusan gituan enggak selesai yang sebenarnya itu mudah. Penyelesaiannya itu gampang sebenarnya itu. Kenapa dipersulit? Tinggal nunjukin aja ke publik. Atau kalau janji Jokowi menunjukkan ke pengadilan, kan selesai. Kenapa yang ditunjukin malah relawan? Lu namanya relawannya Jokowi mau ditunjukin apa saja, bilangnya asli. Oh, kalau dia bilang nggak asli, dipecat. Lu sampai nada bicaranya Freddy Damani itu wis ora semangat kok. Wis males. Buat ngejelasi hal yang sama berulang kali. Dan kelihatan bohongnya itu. Karena terlalu ngotot kalau menjelaskan itu dan tak mendasar. Sampai-sampai berdasar penuturannya itu, ijazah Pak Jokowi itu beneran ada. Dia ngomongnya gitu. Malah sudah ditujukan ke rektor, ke dekan, buat membantah bila barang yang diributkan itu hilang atau terbakar. Dia ngomongnya gitu. Loh, secara meyakinkan si Bung Kacamataan ini percaya ijazahnya masih dipegang Jokowi. Loh, aku pas ngerungokke kok ya bingung dhewe. Sing bilang ijazahnya ndak ada. Itu urusannya karena gak tuntas ngono lho maksudnya itu. Bukannya nggak ada hilang atau terbakar, enggak. Yang dimaksud nggak ada itu urung rampung. Kenyataannya kan belum ditunjukkan. Lo yang menuntut, yang meminta, ijazah itu kan pengadilan harusnya. Tunjukkan aja biar diteliti. Bener enggak? Lah menurut cerita Pak Roy sama Dr. Tifa dan Bung Rismon, kan itu dudu ijazah otentik. Makanya nggak ada. Bukan terus ijazah terbakar atau ketelisut, enggak. Lagian ngapain sih ijazah itu dipertontonkan ke rektor sama dekan kehutanan UGM? Lah memang selama ini yang meragukan ijazah Jokowi itu dekan sama rektor UGM memangnya? Kan bukan. Mereka percaya dan yakin, kok malah mereka yang diperlihatkan. Iki jan-jan iki piye ta? Bingung ya ini. Yang selama ini meragukan, yang nanyakan Mas Roy dan kawan-kawan untuk mewakili sekian banyak masyarakat Indonesia termasuk begawan. Kenapa yang ditunjukkan malah dekan dan rektor dan kepada relawan? Relawan itu rasa dirembuk. Orang ngerti muni asli. Coba dibayangkan ini. Nyambungnya di mana kalau begini nih? Ya pantes wae masalahnya ora rampung-rampung. Sing ngoyak dan mencari kopi dokumen kelulusan Jokowi itu teman-teman di luar sana loh, bukan pihak UGM. Lah ini sebenarnya Bung Freddy sadar enggak ini yang disampaikan itu? Lah ini bikin ruwet kahanan. Loh, karena gini loh, sejatinya perkembangan tentang perkara ijazah ini baik di Polda Metro, di Pengadilan Negeri Solo atau di lembaga hukum lainnya, hitungan ini mandek, grek. Penegak hukum tidak bergerak kemana-mana kok. Mau memeriksa Mas Roy, Dr. Tifa, Bung Rismon, dan kawan-kawan bingung, apalagi yang masih kurang. Nah, ya nggak ada sebenarnya. Manggil Pak Jokowi suruh ke bawah ijazah, buktinya ya tidak dijalankan. Kan jadi bingung, pihak aparat sendiri bingung. Ngundang relawan, mereka kan ya sekedar yakin aja. Atau anggap sudah pernah lihat, ya sudah, meruh tok gitu loh. Tapi apa? Legalitas relawan itu bisa membuktikan bahwa itu ijazahnya asli atau tidak. Lah proses mediasi yang coba dia dilakukan sama Pengadilan Negeri Solo minggu lalu, pihak Jokowi nggak hadir. Pengacaranya juga tuh ngeper. Lah jarinya diminta hakim buat menunjukkan, kan mau ditunjukkan oleh Jokowi itu. Lu gimana mau menunjukkan kalau hakim manggil saja Jokowi tidak datang? Lah ini bebannya di Pak Jokowi ada dua loh. Kalau menurut Om Begawan ada dua itu. Menjawab bukti-bukti yang diperlihatkan Bang Roy dan kawan-kawan soal kejanggalan ijazahnya dan proses-prosesnya.
Kedua, kenapa tidak berani memenuhi undangan pengadilan? Ada dua. Jadi Pak Jokowi semakin tertekan. Loh, mbok mau sampai kapanpun, berarti pihak mantan presiden atau Jokowi tidak akan pernah memenuhi panggilan pengadilan. Jadi sing ora cetha sapa coba? Sing angel sapa? Atas dasar itulah maka pengaduan Jokowi ke Polda Metro Jaya soal tuduhan yang disebutkan Pak Roy dan kawan-kawan ya berhenti. Artinya pihak Bung Roy, Dr. Tifa dan Bung Rismon tidak akan pernah menjalani persidangan. Loh, ini kan kebenaran hukum. Lah nek ameh di sidang, perkara yang diadukan itu kan tidak berani ditunjukkan sama Jokowi. Ijazahnya itu loh. Masa mau memenjarakan orang benda yang disengketakan tidak diperlihatkan? Ya jelas gak mungkin loh. Buktinya kan gak ono loh. Apakah relawan atau pembela yang tahu weruh ijazah Pak Jokowi yakin beneran itu otentik alias asli? Mereka punya latar belakang ilmu apa? Dia nggak punya latar belakang ilmu untuk memastikan ijazah itu asli atau tidak. Buat mendeteksi itu loh. Ngerti metode bagaimana menilai sebuah otentisitas. Ngomongnya angel. Sebuah dokumen kan nggak punya dia. Ada yang pernah ngerti itu? Kalau ngomongin ijazah, mereka memaparkan sebuah metode buat menilai sebuah dokumen. Ya. Nah, coba ditiru tuh Pak Roy. Duwe beberapa teknis untuk memverifikasi dokumen. Lah relawannya Jokowi yang ada di TV yang debat itu mau ngotot tok. Kalau debat itu ngotot ra umum kok nek kalah jaglot. Loh sekarang ini titik berhentinya isu ijazah Jokowi bukan di perkara asli atau enggak yang sekarang berkembang. Yang mengeluarkan siapa, teman wisudanya siapa aja, bukan di situ. Melainkan kebuntuan terjadi karena secara fisik lembar dokumen penting itu tidak diuji oleh lembaga kredibel. Ya atau gini aja lah. Ini usulan aja. Misalnya nih sama-sama ragu. Yang dibawa aja ijazah yang dipegang Jokowi itu ke sidang pengadilan. Ini usul penggawan. Lalu minta pengadilan melanjutkan prosesnya biar semua terbuka. Loh pertanyaan besarnya, Jokowi berani nggak menunjukkan ijazah atau menyerahkan ijazah yang dibawa itu ke pengadilan? Nek menurut saya loh, menurut insting saya itu Pak Jokowi nggak berani. Lho nek padha begegek mandek mempercayai argumentasi masing-masing. Rakyat ini yang jadi bingung dan malah ketawa. Yang diketawain siapa? Ya Jokowi dan relawan-relawannya. Kalau Bang Roy, Dr. Tifa, Bung Rismon itu sudah melakukan upaya dengan metode-metode dengan ilmu pengetahuan mereka. Penelitian-penelitian yang dia lakukan sesuai dengan basic ilmu mereka. Lah ini Pak Jokowi sama relawan itu kan tidak perlu melakukan itu. Hanya perlu menunjukkan totil rampung loh. Heran saya ini. Loh secara subjektif Om Bengawan wis wegah percaya dengan tudingan Mas Roy dan kawan-kawan. Hanya saja mereka lebih mampu, lebih kredibel memperlihatkan titik-titik kejanggalan di ijazah itu tadi. Mampu menyajikan. Setidaknya ada tekniknya, ada caranya, ada metodenya. Ibarat ada buah apel dijadikan keripik, itu Pak Roy itu bisa memproses dan beneran memperlihatkan prosesnya. Dari apel jadi keripik itu loh. Lah sedang yang ada di kubu sono tuh yang membela Jokowi itu, mau enengnya mau ngeyel ngotot, bentak-bentak. Bahwa apel nggak bisa dijadikan keripik, mesti gitu bilangnya. Wah, apel tuh nggak bisa dijadikan keripik. Yang jadi bisa dijadikan keripik itu kedelai, kacang dan sebagainya. Lah ini kan bodohnya. Namun mereka sama sekali tidak ada prakteknya. Hanya ngomong ngeyel ngotot. Membantah proses yang Pak Roy jalani tadi. Ya saya contohkan apel bisa jadi keripik itu. Loh nek apel beneran nggak bisa berubah jadi keripik. Sementara dari pihak Jokowi sama sekali tidak mampu menjawab kok.
Merespon aja lah, membantah di soal kejanggalan dokumen. Termasuk cetakan ijazah yang disebut Mas Roy itu sebagai pating pecotot. Kita perlihatkan aja. Jadi dalam tahun yang sama, ijazahnya sama, ada perbedaan. Dari logo UGM saja, dari pons tulisan ijazah itu sudah beda. Milik temennya sama miliknya Pak Jokowi udah beda itu. Maka dilihat ada kejanggalan. Sebenarnya Pak Om Bengawan itu semua loh Guruji ini. Karena ini sesuatu yang gampang dibuat rumit. Dan seolah-olah ada tujuan yang sangat kotor dari pihak-pihak tertentu. Lanjut jawab soal huruf mecodot wae. Mereka itu diam kok. Nggak bisa membantah, itu baru mendasar tulisan atau lembar ijazah loh. Lah enggak mungkin lah dokumen asli difotokopi, hurufnya geser sendiri kan enggak mungkin. Ini yang bikin mati kutu mereka. Mau dicetak yang baru, mosok beda sama hasil kopiannya. Padahal kopian itu diperoleh dari KPU DKI, KPU RI. Dan itu sangat beda dengan ijazah-ijazah yang waktu atau tahun sama dalam kelulusannya dengan Pak Jokowi tahun 1985-86 itu ijazahnya beda. Lah fotokopian tadi kan asalnya dari yang asli. Ya yang asli itu beda sama punya teman-temannya itu. Lah nek kopian dianggap palsu berarti yang diserahkan ke penyelenggara pemilu ya barang palsu. Kan gitu. Masa kandane ya ngerepot ke tenan. Tenan. Loh dari pihak pendukung Jokowi termasuk layar-layar hebatnya itu, tidak ada yang berani bicara teknis. Membantah apa yang dikatakan mantan Menpora Mas Roy ini. Mereka terus-menerus hanya membantah, ngotot, ngeyel, ngomong ngalor ngidul, bahkan menyerang secara pribadi loh. Mereka beneran tidak bicara pada substansi ciri-ciri ijazah otentik dan identik. Menyerang bahkan yang pembelanya Jokowi yang perempuan ngelet-ngeletnya mau demo pakai BH celana itu kan nggak sama sekali nggak ada wibawanya dan ngawur gitu. Jadi basic keilmuannya nol besar itu. Asal ngomong, asal jeplak aja itu kan jadi masyarakat ketawa ini. Kenapa orang-orang seperti itu diajukan sebagai pendebat? Nah, dan ditarungkan dengan Dokter Tifa kan ngisi sini tuh ya. Sebenarnya Dokter Tifa, Mas Roy dan Mas Rismo tuh nggak usah melayani orang-orang yang kayak begitu pembelanya Pak Jokowi yang suka ngelet-ngelet itu nggak perlu sebenarnya, nggak kelas lah, percuma tuh. Lo andai kita ngomongin otentisitas ijazah, ada dua metode pembuktian yang berbeda yang sudah kita tahu loh. Pihak Dokter Tifa, Bang Rismon dan Mas Roy kan mempersoalkan bentuk fisik ijazahnya, barangnya, wujudnya. Apakah bentuk fisik ijazah yang sejauh ini dipakai untuk melamar jabatan wali kota, lalu gubernur dan presiden itu otentik atau tidak otentik? Jika persoalannya adalah pada keraguan terhadap otentisitas, maka Mas Roy Suryo CS menginginkan pembuktian secara objektif kan gitu. Lah ini kalau nggak dibongkar ya tertutup, orang ngerti masyarakat. Antara kebenaran dan tidak, antara kebohongan atau tidak, antara kejujuran atau tidak. Ini pejabat negara orang nomor 1 di Indonesia loh. Kalau benar-benar terbukti palsu kan repot gitu loh. Maka harus dibuktikan bahwa dia pernah jadi presiden, punya ijazah benar-benar asli. Iya sih. Saya ini kadang-kadang bingung dengan permasalahan ini, bingung. Artinya apa? Ya sumber aslinya diperlihatkan saja pada masyarakat. Pembegawan yakin kok, Pak Roy tidak kaku. Rakyat Indonesia itu enggak kaku, enggak minta buat ditunjukin di hadapan mata mereka, enggak. Ijazah aslinya itu. Kalau diperlihatkan ke wartawan, penting boleh difoto dan direkam, tidak akan ada protes. Mereka juga akan menilai dari yang muncul di berita. Ya kan sama saja, podo itu.
Kalau beneran yang diperlihatkan, maka akan ditemukan jawaban yang valid dan justified tentang otentisitas ijazahnya Pak Jokowi. Gimana? Mau diperlihatkan ke pengadilan, diperlihatkan ke wartawan, atau diperlihatkan kepada masyarakat. Kalau yang diperlihatkan itu sama persis seperti apa yang ada di KPU, fotokopiannya KPU, bahkan yang diunggah oleh kader PSI, ya artinya Mas Roy dan kawan-kawan dan sebagian besar masyarakat Indonesia meyakini jasanya Pak Jokowi palsu, kan gitu. Loh, setelah diperlihatkan, maka jawabnya bisa salah satu dari dua loh. Otentik atau asli atau tidak otentik alias tidak asli, kan gitu. Kalau benar-benar diperlihatkan. Dalam metodologi riset yang digugat oleh Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, sebagai warga negara adalah kebenaran objektifnya dari lembar ijazah itu. Ihwal kebenaran objektif inilah erat berkaitan dengan legalitas keabsahan hukum pencalonan Jokowi sebagai pejabat publik. Entah dari wali kota, gubernur, bahkan presiden. Lah nek bener-bener asli kan ayem gitu loh. Marwah negara kita terjaga. Lah nek palsu, wah ancur Indonesia ini. Dicatat sejarah mencatat. Dan anak cucu kita akan mengingat. Kan memalukan. Sementara diadakannya Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Dibangun narasi, pengakuan bahwa Jokowi adalah alumnus terbaik sebuah universitas. Termasuk ada testimoni dari teman-temannya, alumni angkatan 1980 dari universitas yang sama. Ini adalah bentuk pengakuan naratif. Ngomong, teori tok. Jadi pengakuan mereka tidak selalu bisa membuktikan ijazahnya asli atau enggak. Pengakuan keabsahan atas ijazah tetap sumbernya dari validitas dokumen yang diteliti secara rinci itu. Bukan ngomong, bukan narasi. Bukan diduduke lalu asli, ya nggak bisa begitu itu. Ini wong sing goblok ya sapa. Masa masyarakat dianggap bodoh semua nih. Lah pengakuan teman-teman Pak Jokowi dikategorikan pendekatan subjektif. Serta tidak akan pernah bisa menjadi jawaban yang memadai untuk menjawab keraguan. Tidak berpengaruh apa-apa terhadap yang dituduhkan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Orang efek. Loh, sampai ada pengujian otentisitas atau validitas penilaian objektif atas selembar ijazah yang sedang dipermasalahkan. Loh, sebaliknya loh. Pendekatan objektif tak lantas menjadi kebenaran yang memadai bagi para penganut kebenaran subjektif, di mana keduanya saling bertolak belakang. Dalam metodologi riset, pendekatan subjektif sifatnya persepsional, persepsi aja lah. Kalau pendekatan subjektif itu, persepsi aja. Dia menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bisa merujuk pada penggiringan opini. Ini meneguhkan keabsahan kesimpulan dengan mengandalkan pengakuan atau cerita dari teman-teman Pak Jokowi, bahkan reuni-reuni yang dilakukan beberapa kali. Bahkan dilihatkan tetapi tidak pernah nampak. Yang keluar hanya omongan juga. Hanya narasi aja dari para relawan. Bilang asli. Itu nggak bisa. Disinilah kemudian dua kutub beradu nalar dan punya basis yang berbeda. Di satu pihak mendasari kajian dokumen, di pihak lain berbicara pada cerita teman-teman seangkatan Jokowi, termasuk para relawan. Kalau begitu ya sudah, masing-masing meyakini sesuatu yang tidak akan pernah ketemu di persimpangan yang sama. Bangunan keyakinan pihak-pihak ini prosedurnya berbeda dengan pendekatan objektif. Pendekatan objektif meneguhkan keabsahan kesimpulan loh. Dengan mengandalkan uji laboratorium forensik itu. Bukan bersifat subjektif dari saksi-saksi, enggak. Loh, bagi Om Begawan ini, perdebatannya bukan percaya pihak yang mana, enggak.
Oh, Begawan ini. Sebab yang dipersoalkan oleh Mas Roy dan kawan-kawan itu menyangkut keabsahan yang bersangkutan dalam jabatan publik, apalagi sebagai presiden orang pertama di Indonesia. Dengan demikian yang diuji bukan pengakuan teman-teman Jokowi, bukan pengakuan relawan, bukan omongannya rektor, dekan. Yang diminta itu fisiknya harus diuji. Dan yang diuji adalah dokumen yang digunakan dalam rangka yang bersangkutan mengikuti kontestasi. Makanya para pendukung Wong Solo itu mendasarkan argumen dari pengakuan orang, tidak berdasarkan dokumen. Ya mau sampai kapanpun nggak akan ketemu no kedua belah pihak ini. Orang rampung. Serah. Nah silakan. Para ngompoles menyimpulkan sendiri-sendiri. Yang penting orang rasa emosi. Kalau emosi minum kopi ya sambil ketawa aja. Ya kita tahulah bagaimana kualitas-kualitas mereka dalam membela Pak Jokowi. Kita tahu bagaimana mereka. Oke, jangan salah paham. Salam ngompol, salam Begawan, dadah.